Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Zulhijjah. Zulhijjah seperti yang kita ketahui adalah bulan terakhir dari perjalanan bulan Qamariyah. Kalau kita mengamati perjalanan bulan Qamariyah mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai Zulhijjah, sesungguhnya perjalanan bulan Qamariyah itu mengikuti urutan rukun-rukun Islam. Muharram seperti yang kita ketahui adalah bulan di mana Nabi kita Muhammad SAW dan sebagian sahabatnya melakukan hijrah. Hijrah tidak lain adalah penguatan akidah Islamiyah yang terbangun di kota Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya bulan itu terus berjalan. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, lalu kemudian masuk bulan Rajab. Kita tahu bersama bahwa bulan Rajab adalah bulan di mana Rasulullah diperintahkan salat. Maka salat menjadi rukun yang kedua dari bangunan keislaman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ibaratnya bangunan seperti masjid ini, tiangnya itu adalah salatnya. Dan syahadat sebagai rukun pertama adalah pondasinya. Kekuatan bangunan tergantung pada pondasi dan tiangnya. Bagaimanapun banyaknya ibadah yang kita lakukan, kalau bermasalah pada pondasinya, bermasalah pada tiangnya, pasti bangunan keislaman yang kita bangun akan runtuh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya syahadat ditempatkan pada urutan pertama dan salat ditempatkan pada urutan yang kedua. Selanjutnya berjalan terus bulan itu, Rajab, Sya'ban, lalu masuk bulan Ramadan. Kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan zakat dan berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh. Zakat adalah rukun haji yang ketiga, sementara berpuasa adalah Islam yang ketiga dan rukun Islam yang keempat. Selesai bulan Ramadan, lalu kemudian masuk bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Dan haji adalah rukun yang kelima dari rukun Islam sebagai bangunan keislaman kita. Hari ini kita masuki minggu pertama bulan Zulhijjah. Bulan Qamariyah ini menjadi perhatian bagi orang Arab. Kemudian mereka bertanya secara serius kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal atau bulan Qamariyah. Pertanyaan orang Arab ini pertanyaan material yang seharusnya dijawab juga secara material, tapi ternyata Allah tidak menjawabnya secara material, tapi Allah menjawabnya secara fungsional. Dan fungsional yang Allah berikan jawaban menyentuh ruang-ruang spiritual manusia. Maka Allah menyebutkan ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal,
tentang bulan Qamariyah, katakan hiya mawaqitu linnas. Perjalanan bulan itu ibaratnya menjadi pelajaran bagi kehidupan perjalanan umat manusia. Kalau kita lihat pemandangan bulan tentu berbeda dengan pemandangan matahari. Bulan 1 Zulhijjah nampak hampir tidak kelihatan, persis sama dengan manusia yang belum pernah kelihatan dan tidak ada wujudnya. Lalu kemudian bulan itu berjalan perlahan tapi pasti masuk tanggal 6 Zulhijjah seperti Jumat hari ini, persis sama dengan umur manusia yang memasuki umur anak-anak. Lalu kemudian beberapa hari kemudian nanti 9 Zulhijjah hari Arafah, kemudian masuki 15 Zulhijjah ketika bulan itu sudah purnama. Ibaratnya manusia yang kira-kira umurnya sudah remaja meninggalkan masa anak-anak. Umur kekuatan manusia ada pada umur remaja dan dewasa, persis sama dengan perjalanan bulan yang sudah memasuki purnama 15 Zulhijjah. Tapi kemudian perjalanan bulan itu tiap malam berjalan terus hingga kemudian masuk tanggal 29, 28 Zulhijjah dan seterusnya. Ibaratnya sama dengan perjalanan manusia yang seperti disebutkan dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan kalian dari lemah seperti bayi, umur Zulhijjah yang nyaris tidak kelihatan. Lalu kemudian setelah lemah menjadi kuwah, umur yang kuat di umur 15, umur 20, 25 tahun, umur 30 tahun. Umur kekuatan puncak manusia ada pada umur remaja dan dewasa, persis sama dengan bulan purnama. Tapi setelah itu min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kembali melemah seperti ketika ia berumur anak-anak. Lemah fisiknya di umur 50, umur 60, kemudian selanjutnya kalau ada orang yang sampai umurnya 70-80 tahun, kira-kira ibaratnya sudah 27 Zulhijjah atau 28 Zulhijjah, hingga akhirnya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya jamaah sekalian, bulan Zulhijjah yang menjadi ashhurun ma'lumat, bulan-bulan haji, setelah kita melewati bulan suci Ramadan di mana kita melaksanakan zakat dan puasa Ramadan. Lalu kemudian di bulan Syawal, Zulqaidah, puncaknya Zulhijjah, persis tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah, itulah bulan haji. Dan bulan ini dinamakan Zulhijjah. Zulhijjah kira-kira dari sekian banyak artinya bisa bermakna kekuatan atau simbol, kekuatan argumentatif, kekuatan nilai-nilai yang kita miliki dari perjalanan seluruh proses rukun Islam. Maka puncaknya ada pada kegiatan ibadah haji. Maka tidak ada kegiatan yang kita lakukan setelah kita lakukan dipersilahkan menerima simbol-simbol itu, atribut-atribut itu. Orang kalau sholat tidak perlu diberikan titel sholat. Bagaimanapun zikirnya, syahadatnya seseorang, tidak perlu ada atribut syahadat. Demikian pula zakat
bagaimana banyaknya zakatnya seseorang, puasanya Senin Kamis, tapi tidak ada atribut puasa dan zakat. Tapi ternyata setelah orang melaksanakan ibadah haji, diperkenankan untuk memasang atribut itu pada namanya. Maka Al-Quran juga mengizinkan, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Diperkenankan bagi orang yang sudah melaksanakan haji bisa memasang atribut nama itu pada namanya, bahkan simbol-simbol, misalnya peci, songkok putih, sorban, baju gamis dan seterusnya, kadang-kadang menjadi simbol khas bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Maknanya apa? Bahwa diharapkan dari bangunan keislaman yang kita lakukan dari perjalanan waktu Muharram seterusnya sampai Zulhijjah, hakikatnya seharusnya perjalanan itu berbanding lurus dengan bertambahnya umurnya seseorang, kemudian ada pencerahan kalbu secara spiritual sebagai bentuk pernyataan bahwa sesungguhnya orang itu siap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya jamaah sekalian, Tuhan manusia di dalam surah An-Nas, Allah menyebutkan dirinya pada 3 nama dengan fungsi yang berbeda sekalipun artinya sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semuanya artinya Tuhan manusia, tapi Allah menyebutkan pertama kali dengan fungsi Rabbin nas. Apa artinya? Rabbun nas artinya yang mengatur, yang memelihara manusia. Karena manusia pada umur bayi adalah umur-umur di mana dia butuh perawatan dan butuh pemeliharaan dari orang lain, terutama ibunya. Tapi ketika manusia melewati umur anak-anak, masuk ke umur dewasa, umur remaja, disitulah umur kekuatan manusia. Maka Allah menampilkan dirinya dengan Malikin Nas, malikiyahnya Allah, raja manusia, kekuatan manusia. Bagaimanapun kekuatan manusia, ketahuilah bahwa ada yang paling kuat. Siapa dia? Malikin Nas. Bagaimanapun kekuatan ilmu manusia, bagaimanapun kekuatan fisik manusia, bagaimanapun kekuatan jabatan yang dimiliki manusia, ada Malikin Nas, ada Allah yang maha kuat kerajaannya. Tapi kemudian ketika manusia sudah berumur 60 tahun, umur 70 tahun, dan kita sampai ke umur tersebut, secara manusiawi, secara alami manusia tersadarkan dirinya, maka Allah menampilkan dirinya sebagai Ilahin Nas. Ilahin Nas itu artinya kecenderungan kepada kebaikan. Maka biasanya manusia kalau sudah berumur 70-80 tahun lebih banyak kecenderungannya kepada kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Allah menampilkan dirinya sebagai Ilahin Nas. Semoga dengan perjalanan waktu ini Muharram, kemudian kita berada di bulan Zulhijjah saat ini, berbanding lurus dengan perjalanan waktu yang kita lewati. Semoga fisik kita juga ini berbanding lurus dengan perjalanan spiritual. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas, menjadi perjalanan hikmah kehidupan bagi manusia, wal hajj, dan proses pelaksanaan haji. Bahkan Allah menyebutkan, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, bukanlah kebaikan kalau kita masuk ke dalam rumah melalui belakang, walakinnal birra man ittaqa, tapi kebaikan adalah orang yang bertakwa. Dan ketika kita masuk rumah, wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah, masukilah rumah melalui pintunya. Maknanya apa? Kita diajarkan secara cerdas. Setelah cerdas spiritual kita juga harus cerdas secara sosiologis, agar kita menjadi manusia yang berkarakter seperti karakter yang disebutkan dalam Al-Quran. Barakallahu.